Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan topik. Topiknya itu berdoa, bersedekah, dan takut akan Tuhan tidak cukup di hadapan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Kita akan membahasnya saudara, ya. Berdoa, bersedekah, dan takut akan Tuhan tidak cukup saudara. Begitu banyak di dalam dunia ini orang-orang yang percaya pada Tuhan dan mereka suka bersedekah, takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan, menjauhi dosa-dosa, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tapi ternyata selama firman itu tidak digenapi di dalam kehidupan kita, itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Tetapi melalui perbuatan kita itu, melalui apa yang kita lakukan itu, maka Tuhan akan mengingat kita. Dan dia juga akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kita masuk ke dalam kebenaran itu, agar firman itu digenapi di dalam kehidupan kita. Entah itu melalui hambanya dia utus atau melalui banyak cara Tuhan bisa kerjakan saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang perwira atau pasukan Italia yang bernama Cornelius. Cornelius ini di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dia seorang yang saleh, dia banyak bersedekah, dia takut akan Tuhan. Bahkan bukan cuma dia, seisi rumahnya juga takut akan Tuhan. Dia juga suka berdoa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ternyata itu tidak cukup di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Cornelius untuk memanggil Petrus ke kota Yope agar melayani mereka di rumahnya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini, kisah ini saudaraku, itu menginspirasi saya pribadi saudara. Ketika saya membaca kisah ini, di mana ternyata kita takut Tuhan, bersedekah, menjauhi kejahatan, saleh itu tidak cukup. Tetapi firman Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Nah, ini untuk orang-orang yang pada saat ini sedang ada di posisi seperti Cornelius ini, takut Tuhan, bersedekah, berdoa, rajin baca firman, saleh, tetapi ternyata saudara itu tidak cukup. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita membahasnya saudaraku ya. Apa yang membuat sehingga ternyata itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Nah, Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Haleluya. Ternyata lewat doa dan sedekahnya itulah makanya dia diingat oleh Tuhan karena naik ke hadirat Tuhan setiap yang dilakukannya itu. Tetapi ternyata saudara, Tuhan mau agar firman Tuhan digenapi di dalam kehidupannya Cornelius dan seisi rumahnya. Apa yang belum terjadi di dalam kehidupan Cornelius sebenarnya sehingga Tuhan menyuruh Cornelius untuk memanggil Petrus ke kota Yope. Nah, sekarang kita akan mendengarkan saudaraku di dalam ayatnya yang dimulai daripada ayat yang ke-38. Nah, ketika saudara Petrus sudah nyampe di rumahnya Cornelius, dan pada saat itu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Di dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan di sini, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Dan apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik-baik di dalam ayat 44. Poinnya dimulai dari sini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kehendaki agar Kornelius dan seisi rumahnya itu mengalami yaitu yang namanya dilahirkan dari air dan roh, seperti yang Yesus katakan kepada yaitu bernama Nikodemus, ya, orang Farisi itu dilahirkan dari air dan roh supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya sampai malaikat Allah yang menampakkan diri kepada Kornelius agar Petrus dipanggil ke kota Yope, agar Petrus melayani mereka, agar mereka mengalami firman Tuhan, yaitu dilahirkan dari air dan roh, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat pelayanan Petrus itu terjadi di rumahnya Kornelius, maka apa yang terjadi? Semua orang yang mendengarkan pemberitaan pada saat itu yang disampaikan oleh Petrus tentang kematian kebangkitan Yesus, saat itu juga mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan pada saat itu juga Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Nah, di ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saya mau katakan kepada saudaraku, siapapun saudara, dimanapun saudara beribadah, bergereja, saudaraku, entah saudara gereja Katolik, Protestan, HKBP, GBKP, GKP, HKI, atau gereja apapun saudara. Kalau saudara pada saat ini belum mengalami penggenapan firman Tuhan, maksudnya firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara, seperti Kornelius yang sebelumnya walaupun saudara sudah suka bersedekah, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Kita mengangkat kisah ini, saudaraku, ini kebenaran, ya. Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Supaya apa? Disitulah kita, saudaraku, yang disebutkan kita melakukan kehendak Bapa. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin.